Assalamualaikum para kanca, kakang teteh, dulur sedanten. Kali ini saya mau sedikit memberi satu pengetahuan atau mengingatkan kembali tentang hari kelahiran kita. Bagi orang tua kita dulu, hari lahir itu sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Nah, apakah kita salah satu orang yang mempunyai karakter yang diidam-idamkan selama ini? Yuk kita simak info berikut ini. Orang tua kita, leluhur kita itu selalu mempunyai filosofi-filosofi yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, termasuk tentang hari kelahiran seseorang. Dan biasanya kelahiran seseorang itu mempunyai lambang-lambang tertentu yang tentunya lambangnya akan bermakna sesuai dengan sifat dan karakter orangnya. Nah, apa aja lambang yang dijadikan simbol untuk filosofi sifat dan karakter manusia? Kita mulai dari hari Senin. Orang yang terlahir di hari Senin itu punya lambangnya atau simbolnya itu gambarannya sekuntum bunga. Ya. Di mata kita bunga itu akan terlihat sangat indah dan bunga itu mengeluarkan aroma wangi dan bunga itu selalu punya ciri khas masing-masing. Nah, itu karakter untuk orang yang terlahir di hari Senin. Nah, biasanya orang yang di hari Senin, yang lahirnya di hari Senin itu cenderung memiliki sifat lembut, jujur, peka terhadap perasaan orang lain. Dan orang yang terlahir di hari Senin biasanya dia sangat mementingkan dirinya sendiri. Dia sangat mementingkan penampilannya, sehingga dia berusaha untuk selalu tampil indah, cantik, dan mempesona, baik itu laki-laki atau perempuan. Kelebihan orang yang terlahir di hari Senin itu biasanya dia lebih ingin menjadi pusat perhatian, ingin menampilkan dirinya itu lebih indah dari orang-orang sekelilingnya. Sehingga orang yang terlahir di hari Senin bisa juga terkadang mempunyai sifat egois yang dia ingin selalu dilihat lebih indah dibanding orang lain. Nah, tentunya orang yang terlahir di hari Senin itu juga mempunyai sifat yang mempengaruhi dalam kesuksesannya dan perjodohannya. Kesuksesan untuk bidang usaha yang terlahir di hari Senin adalah yang lebih tepat usahanya dalam bidang yang berkaitan dengan keindahan, kecantikan, dan wewangian. Itu lebih cocok untuk bidang usaha. Jadi dia akan menyukai sesuai dengan karakter dan sifatnya. Dan untuk jodohnya yang ideal untuk yang lahir di hari Senin itu semuanya bagus kecuali Selasa ya. Selasa itu gambarannya api, jadi kalau api itu bisa membakar gitu. Jadi kayaknya hindari untuk perjodohan dengan yang terlahir di hari Selasa gitu. Kemudian orang yang terlahir di hari Selasa itu lambangnya api. Nah, orang yang lahir pada hari Selasa memiliki sifat seperti karakter api. Api itu selalu berkobar, tidak bisa diam gitu. Selalu punya semangat yang membara, selalu ingin melahap atau membakar semua yang ada di sekelilingnya. Itu kalau apinya sudah berkobar. Akan tetapi api juga bisa jadi manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Tentunya api itu bisa menghasilkan makanan yang kita konsumsi menjadi matang. Api itu bisa menjadi cahaya. Api itu bisa menjadi penghangat. Jadi setiap simbol itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan biasanya orang yang terlahir di hari Selasa akan mempunyai sifat seperti itu. Dia cenderung berapi-api kalau sudah punya tekad, kalau sudah punya cita-cita, kalau sudah punya visi misi, dia akan terus berkobar dan sampai yang dia cita-citakan tercapai. Itu keistimewaan orang yang terlahir di hari Selasa. Akan tetapi dia terkadang jangan
coba dipancing kemarahannya, karena kalau sudah marah itu susah dikendalikan. Nah, terus apa yang lebih cocok? Orang yang terlahir di hari Selasa, karir dan usahanya itu yang tepat adalah yang berkaitan dengan hawa panas, dengan karakter api, atau dengan fungsi api, atau dengan manfaat dari api tersebut. Ya, kalian bisa memilih sendiri kira-kira apa yang berhubungan dengan api. Dan orang yang terlahir di hari api, kalau untuk yang masih jomblo nih, cocoknya jodohnya hari Jumat dan Kamis. Mengapa Jumat dan Kamis? Nanti saya kasih tahu hari Jumat itu simbolnya apa, Kamis itu apa. Oke, berikutnya yang terlahir di hari Rabu. Nah, orang yang terlahir hari Rabu itu simbolnya dedaunan yang rindang atau pohon yang rindang. Kita sebut aja pohon yang rindang, pohon yang teduh. Pohon yang teduh itu bisa menjadi pengayom, bisa menjadi peneduh dan menyejukkan ketika ada hawa panas yang mengenai tubuh kita dan kita bisa berteduh. Jadi orang yang terlahir di hari Rabu biasanya itu orangnya pendiam, tetapi dia sangat mengayomi, dia sangat bijaksana, dia sangat punya welas asih yang tinggi gitu. Dan orang yang terlahir di hari Rabu ini juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, karena sesuai dengan karakter pohon, pohon itu bisa menjadi tinggi dan menjadi rindang dan bisa menjadi pengayom bagi di sekelilingnya. Nah, untuk karir dan usaha yang tepat, orang yang terlahir di hari Rabu adalah yang berhubungan dengan keteduhan, dengan kebijaksanaan, atau bisa juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkayuan atau perpohonan atau perdaunan gitu ya. Jadi bisa dipilih sendiri kemana arahnya makna pohon tersebut. Ya. Dan orang yang terlahir hari Rabu itu akan ideal ketika dia berpasangan atau mempunyai pasangan di hari Jumat, karena Jumat itu lambangnya air, tetapi hari Rabu juga bisa bagus semua hari untuk hari Rabu, kecuali hari Rabu itu sendiri itu sangat bagus. Akan tetapi yang akan lebih bagus itu di hari Jumat, karena hari Jumat simbolnya air. Kalau air dengan pohon itu saling menghidupi, jadi itu bisa lebih ideal. Nah, berikutnya orang yang terlahir di hari Kamis. Hari Kamis itu simbolnya angin. Nah, angin itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan terpaan angin. Angin itu bisa menjadi penyejuk ketika kita sedang gerah, gitu. Bisa menjadi angin yang membuat kita lebih segar, atau angin juga bisa menjadi murka ketika angin itu besar. Nah, orang yang memiliki sifat angin, dia cenderung mudah terombang-ambing. Orang yang terlahir di hari Kamis yang berlambangkan angin itu memiliki kemampuan dalam bergaul dan menyesuaikan diri. Walaupun orang yang terlahir di hari Kamis itu cenderung tidak konsisten. Dia juga kadang kalau mau mutusin satu perkara itu ragu-ragu. Dia gampang terombang-ambing. Akan tetapi dia sangat penyayang kepada keluarga, dia pandai bergaul dan disenangi banyak orang. Untuk kesuksesan orang yang terlahir di hari Kamis tentunya akan lebih tepat ketika dia usaha dalam bidang yang berkaitan dengan angin, dengan udara, dengan kesejukan. Nah, tentu bisa dipilih sendiri yang berkaitan dengan udara atau dengan angin. Dan untuk jodoh yang lebih ideal yaitu ketika orang yang terlahir di hari Kamis berpasangan dengan orang yang terlahir di hari Minggu. Walaupun semua hari itu juga cocok, tetapi lebih diutamakan di hari Minggu.
Karena hari Minggu ini punya lambang angkasa. Jadi ketika udara dan angkasa menyatu itu akan saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Kemudian orang yang terlahir di hari Jumat yaitu berlambang air. Nah, lambang air ini menggambarkan sifat air yang kalau kita melihat air di danau itu tenang, sejuk, damai gitu. Begitulah sifat orang yang terlahir di hari Jumat. Dia punya ketenangan dan kedamaian. Tetapi kadang air juga bisa menjadi air yang meluap dan menjadi bencana. Jadi orang yang mempunyai sifat air itu cenderung lebih rendah hati, bijaksana, dan menghidupi. Dia sangat welas asih. Untuk kesuksesan dalam usaha atau karir itu lebih tepat dalam bidang yang berkaitan dengan unsur air. Unsur air itu sangat banyak. Dan untuk perjodohan yang ideal, semua hari untuk hari Jumat itu baik. Dan akan lebih ideal lagi kalau dia berhubungan atau kalau dia berpasangan dengan orang yang terlahir di hari Sabtu. Karena Sabtu itu lambangnya tanah atau bumi. Jadi air dan bumi itu akan lebih saling membutuhkan dan saling melengkapi. Selanjutnya adalah orang yang terlahir di hari Sabtu. Orang yang hari Sabtu itu lambangnya bumi atau tanah. Nah, sebagaimana sifatnya bumi itu sangat tulus, apapun yang kita tanam di bumi, di atas bumi ini akan tumbuh sesuai dengan tumbuhan itu sendiri. Dan bumi itu sifatnya memangku dan membimbing seperti seorang ibu. Jadi kita di atas bumi ini selalu diberi kasih sayang dari hasil bumi. Nah, usaha yang tepat untuk orang yang terlahir di hari Sabtu itu yang berkaitan dengan hasil bumi. Itu sangat banyak sekali. Silakan Anda tentukan sendiri. Dan jodoh untuk orang yang terlahir di hari Sabtu akan lebih ideal kalau dia berpasangan dengan orang yang terlahir di hari Jumat atau Rabu. Walaupun semua hari tentu juga akan sangat baik, tetapi diutamakan Jumat dan Rabu. Karena Jumat itu lambangnya air, Rabu itu lambangnya pohon. Dan yang terakhir adalah orang yang terlahir di hari Minggu. Nah, hari Minggu ini mempunyai simbol angkasa atau awan yang ada di atas sana ya, awang-awang itu angkasa. Angkasa itu sebuah keluasan yang tidak terjangkau. Jadi orang-orang yang terlahir di hari Minggu itu punya keluasan dan punya ilmu yang sangat tinggi. Bahkan dia cenderung mempunyai IQ di atas rata-rata. Dia bisa memahami hal-hal yang orang tidak pahami karena dia sangat luas jangkauannya. Akan tetapi biasanya orang yang terlahir di hari Minggu itu mempunyai sifat yang dia tidak sadari kalau itu menampilkan keangkuhan atau kesombongan. Dia selalu merasa lebih tinggi. Tetapi orang yang terlahir di hari Minggu istimewanya adalah kecerdasan yang orang lain tidak dia miliki. Nah, orang yang terlahir di hari Minggu akan lebih tepat dan sukses berkarir dalam bidang yang berkaitan dengan angkasa, dengan pengetahuan luas, dengan keluasan-keluasan keilmuan. Nah, mungkin bisa diperkirakan sendiri kira-kira apa yang berhubungan dengan angkasa. Dan jodoh yang lebih tepat untuk orang yang terlahir di hari Minggu yaitu orang yang terlahir di hari Kamis dan Jumat. Nah, sudah tahu ya, Kamis dan Jumat itu karakternya seperti apa. Nah, para kansa Kang Tete dulur sedanten, itu tadi sedikit informasi dan untuk kita renungkan kembali, boleh dipercaya, boleh tidak, itu hanya untuk pengetahuan kita saja. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan semuanya. Itu gratis. Yang kurang dari kita adalah satu, rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.